Ella es una Barbie, pero no de mate. Se cansó de warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Mustika Jaya 5 Bapak Ade Sutarsan, kemudian Bapak Sarjono Aira selaku pengajar praktek dari rekan kita Ibu Novit, serta rekan-rekan guru SDN Mustika Jaya 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk membicarakan tentang visi sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Novit. Baik, sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Mustika Jaya 5 Bapak Ade Sutarsan dipersilakan untuk memberikan sepatah atau beberapa kata sambutan untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Baik, kepada Bapak Ade dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan utama sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takdirnya ya senantiasa kita dapat berkumpul dan bermuajaah dalam rangka pendampingan CGP calon guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah kita ini Mustika Jaya 5 ini ada salah seorang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Salam dan salam tentunya semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Sarjono yang saya hormati, Sarjono, sarjana, ya kalau orang Sunda mungkin sarjana, ya kalau orang Jawa itu Sarjono, sesuai dengan pendidikannya, insya Allah. Pak Sarjono beserta Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi harapan bagi kami, ya, sehingga munculnya kegiatan CGP, ya, calon guru penggerak, yang memang salah satu keinginan yang sekolah harapkan, terutama saya sebagai kepala sekolah, artinya menambah wawasan. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman tentunya, agar proses pembelajaran, belajar mengajar di sekolah itu ya bertambah lebih baik sesuai dengan zamannya tentunya, ya, karena sekarang zamannya zaman yang IT, semuanya serba itu. Jadi kita sebagai guru mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, itu dituntut untuk mengarah ke arah itu. Dan sebagai satu bukti bahwa kami itu mendukung tentang kegiatan ini, SD kami itu Mustika Jaya 5 ini bahkan walaupun tidak termasuk sebagai sekolah penggerak, kami itu mengusulkan menjadi bagian dari sekolah guru penggerak, jadi menjadi imbas dari sekolah penggerak. Yang kebetulan di Mustika Jaya itu ada 3 sekolah, Mustika Jaya 7, Mustika Jaya 4, dan Panuriana 2. Kemudian kami ini termasuk imbas dari SD Mustika Jaya 7, dan realisasi kegiatannya sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah, walaupun guru-guru kami di sini tidak termasuk CGP, hanya satu, mereka itu mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah tentunya. Dan terus kami juga berusaha untuk share kegiatan-kegiatan yang memang ada, yang memang harus dilakukan melalui Zoom meeting dan sebagainya. Jadi walaupun tidak banyak, tidak maksimal, paling tidak kami ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidikan, dinas pendidikan, khususnya dinas pendidikan Kota Bekasi. Jadi selalu mengikuti Pak Sarjono, artinya dengan itu kami sangat mendukung kegiatan ini. Dan yang kemudian terima kasih atas pendampingan yang telah
dilakukan oleh Pak Sarjono dengan harapan mudah-mudahan ya CGP ini yang kemudian menjadi guru penggerak berarti GP ya, dan itu berimbas juga kepada yang lain karena ini tertular juga kepada yang lain ya. Kalau sudah berusaha mereka sakar yang namanya kata itu kan ada itu lolos, ada yang enggak, atau ya ada yang lolos, ada yang belum. Mudah-mudahan ya dengan adanya CGP ini ya kami sudah mengikuti program kegiatan belajar yang bahasa kerennya itu Merdeka Belajar. Alhamdulillah dari kelas 1 semua kelas kecuali kelas 6 ya yang secara bertahap ya. Tapi ya sebenarnya udah mengikuti juga, cuma secara keseluruhan untuk yang kelas akhir itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh Pak Sarjono. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan proses kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga memiliki output yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Itu aja barangkali Pak Sarjono yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mobil terus semangat ya, yang lain jangan lupa ya usahakan agar ikut serta di dalam CGP ya. Karena ini sebagai tuntutan zaman ya. Terima kasih. Bila itu berbagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sarjono, kiranya ingin menyampaikan beberapa kata. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mustika Jaya 5, Bapak Ade Sudarsan, yang dalam kesempatan hari ini bisa mendampingi kegiatan pendampingan hari ini. Semoga kita doakan beliau ini senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga bisa membimbing kita semua. Amin. Ibu Novit Parana Nadia selaku CGP di angkatan ke-9 ini, semoga beliau juga diberikan kesehatan sehingga melaksanakan kegiatannya selaku peserta CGP di angkatan 9 ini, dan selalu mengajar di SDN Mustika Jaya 5 ini dengan lancar dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ibu Bapak Guru SDN Mustika Jaya 5 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan derajat kami. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana dalam kesempatan hari ini berkesempatan alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, alhamdulillah saya bisa melakukan pendampingan yang kedua itu ya. Alhamdulillah, mohon maaf pertama saya sudah ketemu dengan ibu dan bapak. Alhamdulillah di siang hari ini yang kedua bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, semoga bisa menambah wawasan alternatif. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, tak kenal maka saya perkenalkan dulu bapak ibu. Nama saya sebenarnya pendek bu, cuma ibu Novit menambahkan saja. Nama saya Sarjono saja bu. Aira itu nama anak saya. Jadi di embel-embelin biar namanya lebih keren gitu ya. Gitu. Kebetulan saya mengajar saat ini masih di SMP Martia Bakti Bapak, yang ada di daerah sebelah stadion. Jadi alhamdulillah di situ sudah 23 tahun. Alhamdulillah ya,
Kita nggak tahu Bu ke depannya seperti apa. Alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai pengajar praktek di angkatan 9 ini. Saya mendapatkan tugas dari BPKP Jawa Barat. Alhamdulillah bisa membersamai nih kehadiran CGP di angkatan 9. Ibu Novit ini termasuk satu dari 6 CGP yang saya bersamai. Ada yang dekat dari sini, ada dari Cimuning 3, itu ada Ibu Lia, kemudian ada Bu Sri dari Jati Bening, Bu Sartika dari Jatiwaringin, Ibu Lilis dari Kaliabang, dan Ibu Titin dari Mandala. Alhamdulillah Bapak Ibu saya bisa berkeliling, bisa mendapatkan manfaat banyak nih selama keliling di SD. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi dengan Ibu Novit selaku CGP dan ibu-ibu yang ikut hadir dalam insya Allah hari ini kita akan mendiskusikan Bapak Ibu terkait dengan visi perubahan. Jadi saya perlu jelaskan Bapak terkait dengan agenda hari ini. Intinya begini Bapak Ibu, bahwa Ibu Novit ini merupakan seolah-olah kalau dalam bahasa keren itu agen perubahan gitu ya. Agen perubahan yang nantinya akan membawa sekolah ini tentunya membawa kepada kemajuan untuk anak-anak dan sekolah ini juga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud menggurui Bapak Ibu nanti, artinya di sini terkait dengan visi, nanti Ibu Novit itu bukan untuk merubah visi yang ada atau mengganti semerta-merta itu yang ada, tapi nanti ketika Ibu Novit menyampaikan visi dari pribadinya atau CGP, maka akan diselaraskan dengan visi yang sudah ada. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga sering menyampaikan bahwa visi sekolah itu memang ada perubahan berkala Pak ya. Nah, jadi mungkin apabila nanti visi dari Bu Novit memang ada selaras, mungkin ada perbaikan ke depannya. Nah, tentunya dengan visi itu yang selaras dengan lingkungan kondisi yang ada di sekitarnya. Itu Ibu terkait dengan agenda yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu perlu kami informasikan untuk CGP itu sudah melalui tahapan modul keempat saat ini. Yang pertama yaitu modul 1.1. Alhamdulillah tadi saya sudah coaching ke Ibu Novit, yaitu terkait dengan filosofi KHD. Alhamdulillah sudah diterapkan di kelas. Kemudian ada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak yang insya Allah nanti akan kita merintis seperti apa. Jadi Ibu Bapak di sini kepada diskusi ini yaitu untuk menyamakan persepsi gitu. Jadi nanti bukan berarti nanti untuk aja kita itu menyamakan pemerataan perubahan kepada kepala sekolah nanti maupun warga kepala sekolah. Warga sekolah maaf dengan moderasi ya insya Allah nanti kita akan dari kami akan membersamai sampai dengan selesainya untuk kegiatan diskusi ini. Itu Ibu Bapak, alhamdulillah tadi saya sudah mengecek persiapan dari Ibu Novit terkait dengan sarana dan prasarananya yang akan dipakai untuk kegiatan diskusi. Nanti Bapak Ibu perlu kami infokan terkait perubahan visi dan misi tadi. Tentunya nanti ada beberapa kalimat-kalimat penumpang yang mungkin akan disediakan oleh Ibu Novit dan Ibu Bapak pasti ketika mengajar di sini punya harapan Bapak Ibu ya. Harapannya seperti apa ketika punya murid seperti ini? Nah, bayangan Ibu pasti ada cita-cita memimpikan murid-murid yang seperti apa nih yang harus saya jadikan nanti kayak apa gitu. Kalau dulu mungkin ketika Ibu nanya ditanya cita-cita ketika sekolah berbeda dengan anak-anak ketika sekarang kita tanyakan begitu. Jadi inilah nanti bahwa murid ini nanti harapannya itu sadar betul tentang sekolah di sini itu tujuan akhirnya apa gitu. Jadi betul Bapak Ibu bahwa setiap instansi sekolah maupun pribadi kita punya tujuan, karena kalau kita tidak punya tujuan ya buat apa kita berjalan kan begitu. Tapi kalau ketika kita ada tujuan pasti arahnya juga akan
terarah nantinya seperti apa. Dan mungkin nanti akan dirumuskan strategi-strategi apa yang akan dipakai oleh Ibu Novi. Mohon kesediaan teman-teman dalam mendiskusikan nanti, berikan masukan ketika Ibu Novi merumuskan, biar tujuannya nanti selaras dengan apa yang menjadi visi di sekolah ini. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Mohon maaf nanti apabila ada dalam perjalanannya ada hal-hal yang kurang tepat, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sarjono. Kemudian kita lanjut membicarakan tentang visi sekolah yang akan dipaparkan langsung oleh rekan kita Ibu Novit. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengajar praktik, ada MC dan teman-teman sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu kedua CKP, dan saya Novit Parananandia akan mencoba memaparkan tentang prakarsa perubahan dari visi saya sebagai guru penggerak dan visi sekolah kita. Nah, visi sekolah merupakan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, dan mampu memberi inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi sekolah ini dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan, diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik, dan dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya adalah hari ini kita berkumpul, yang pertama mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Dan yang ketiga adalah merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita waktu kecil pasti pernah ditanya oleh guru kita, apa cita-cita kita, ya. Jadi ada yang cita-citanya menjadi macam-macam. Kalau dulu saya cita-citanya ingin mempunyai pabrik coklat dan pabrik roti, karena saya ingin makan roti dan makan coklat setiap hari. Tapi seiring waktu ternyata cita-cita saya berubah. Nah, sekarang Bapak Ibu, terkait dengan melengkapi kalimat rumpang, saya ingin tanya dulu dong dengan Bapak Ibu sekalian, cita-cita Bapak Ibu pada saat kecil. Dari Bu Atin dulu, cita-citanya apa ya Bu Atin pada saat kecil? Jadi guru, tercapai ya Bu ya. Bu Karma, cita-citanya apa? Sama, guru juga. Ya Alhamdulillah. Bu Susi, guru Panaman? Petani. Oh, petani. Tapi sekarang guru dan petani juga ya Pak ya? Ya Alhamdulillah. Saya berarti yang petani itu ya Pak ya. Kalau Mas Wimi? Bengkel berarti ya. Wes keren. Tapi pantas itu. Tapi ada kan juga pegawai paman guru Pak. Bisa nggak? Kalau Bu bisa? Wah hebat. Bu ini? Saya cita-citanya karena saya doyan bakso, saya masih kecil tuh pengen punya suami tuh tukang bakso masak. Kan lucu ya, sama seperti saya ya. Tapi seiring waktu ternyata saya berubah cita-cita saya karena ada pengalaman baru, ada masukan baru. Ternyata tidak semua orang yang punya toko roti dan toko coklat bisa makan roti dan coklat setiap hari, kan ada bosannya juga.
akhirnya saya ganti lama-kelamaan menjadi guru dan kita semua ada di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ya Bapak kan menjadi kepala sekolah. Ya kalau Bapak kepala sekolah cita-citanya waktu kecil apa Pak? Saya waktu di sekolah itu kelas 1, kebetulan guru saya itu orang Jawa, itu ramahnya luar biasa. Kemudian diikuti oleh anak-anak, saya pengen jadi guru. Itu yang pertama. Kemudian setelah dengan perkembangan juga saya ingin jadi bintang film. Karena melihat film begini, saya senang. Kalau itu. Terima kasih Pak ya. Di TV kapan di film itu begitu ya. Wah, gue pengen jadi bintang film nih. Pacarnya beda-beda ya Pak? Iya. Sekarang juga udah jadi artis Pak. Artis pembelajaran. Saya jadi sutradaranya Pak. Iya. Keren sekali tadi kepala sekolah. Iya, ternyata kita semua punya cita-cita. Terjadi atau tidaknya, ya itu akan seiring dengan pengalaman dan pemahaman yang bertambah sepanjang jalan itu ya. Nah, melengkapi kalimat Rupang yang tadi sudah saya berikan di dalam kertas kosong, kita memimpikan murid yang bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Murid impian kita tuh seperti apa? Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, titik-titiknya itu kita isi. Ya. Lalu kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, titik-titik. Nah, jadi menurut pemahaman Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Dan yang terakhir adalah saya dan guru di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, titik-titiknya itu apa? Sebentar Bapak Ibu. Mungkin nanti setiap jawaban dari tiap nomor itu satu-satu ya Bapak Ibu ya, ditaruh di kertas ini. Dijawabnya di sini aja, nanti ditempel di sini. Jadi saya punya dokumennya. Nah, ini masing-masing dapat satu buku. Ada yang nanti dari tiap nomor satu kita memimpikan murid yang bagaimana itu satu gitu ya, ya. Tulis namanya di atas, nanti kumpulkan di kertas ini ditempel ya. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah langsung jawabannya dua, murid itu seperti apa ya. Ya, kirim di sini, kalau di sini nanti kita tempel ya. Sebentar saya salah dulu. Ada? Di bawah, di itu aja di Instagram juga mau. Ini nggak apa-apa. Pertanyaannya tiap lembar berbeda. Jadi nomor satu kakak ya, nanti tempelkan di sini. Tulis namanya, misalnya pertama di sini, atau kedua itu Fatma di atasnya, jadi saya tahu. Oh ini nomor satu ini. Iya, apa? Satu nomor satu kertas gitu belum ya? Ya, satu nomor satu kertas. Karena kan nggak muat kalau misalnya. Yes, nomor satu apa-apa nanti
4 itu tuh kurang 2. Gak gampang itu adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Lalu murid kita sadar betul bahwa ya murid kita sadar betul, ibu ada di kertas itu ya, murid kita sadar betul bahwa Ini fotonya kepala sekolah buat kita ini. udah cakep nggak fotonya? Ada. Biasanya bapak protes. Cakep kan pak? Kalau orangnya lah. Iya. Kalau bapak masih udah yakin cakep kan mau jadi artis. Kita sadar betul bahwa apa nih kesadaran murid itu tentang apa? Murid kita sadar betul bahwa lalu Kita warga sekolah. Kita warga di sekolah. ya, 5 itu kita Kita warga di sekolah. warga di sekolah Ini yakin betul, yakin untuk yakin untuk ya yakin untuk apa? Ya. saya dan guru Saya dan guru dan guru di sekolah ini paham bahwa nanti ditempelkan menurut posisinya ya. Yang tentang murid impian kita taruh di murid impian, lalu percaya bahwa murid impian itu adalah apa bagusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Visi sekolah kita juga akan lihat nanti bagaimana visi sekolah kita karena sudah terpampang di depan. Kita memimpikan murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ini berkaitan dengan filosofi KHD. Dan kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Lalu terkait dengan kita sendiri, peran dari kita sebagai guru, di sekolah ini kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah? Dan murid di sekolah kita ini sadar betul apa yang disadari oleh murid kita di sekolah. Lalu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita sebagai warga sekolah di sini untuk apa? Ya, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami sebagai warga sekolah. Kaitannya kita juga sebagai stakeholder di sekolah ini. Ya, jika sudah silakan ditempelkan di depan. Visi sekolah kita adalah cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Jadi belum ya? Ya, murid impian seperti apa? Betul. Tempel aja Ibu.
Iya. Sengaja beda-beda biar lucu. Ya, Bu Parma, tanaman Mas Wini sudah selesai. Dipakai double tip aja Bu Susi kalau mereka susah nempel tuh. Iya. Ya, pakai double tip aja, tanaman suka nakal ya. Stikernya lari-lari. Ya, saya akan mencoba sambil menunggu, saya akan mencoba membacakan murid impian dari Bu Atin. Baik, berkarakter baik dan mandiri. Lalu Pak Ahmad, bertanggung jawab baik, berbakti dan sopan. Itu murid impian dari Pak Ahmad, Bu Atin, Bu Parma. Lalu di sekolah kita mengutamakan akhlak murid yang baik. Nah, ini dari Bu Atin ya. Lalu kepentingan siswa atau siswi kita, kepercayaan yang diperlukan oleh siswa. Iya, kepercayaan yang diperlukan oleh siswa. Lalu murid kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar. Ya. Lalu anak didik kita, murid kita sadar betul bahwa ya dia sebagai anak didik kita, begitu ya Pak Ahmad ya. Lalu murid perlu kita bimbing dan arahkan. Ya. Kita percaya murid itu adalah, saya punya pandangan murid itu seperti kertas kosong atau spons yang baru. Ya, itu kata Pak Wini. Ya. Lalu kata Bu Atin adalah, kita percaya murid itu adalah anak yang baik. Lalu Abu Susi bilang anak didik kita yang kita ajarkan. Abu Parma ini kayaknya. Abu Susi individu yang cerdas dan berkarakter. Nah itu. Kita lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa maju bersama-sama. Ini kata Bu Susi, mengembangkan potensi individual yang beragam adalah tugas guru. Ini kayaknya Mas Wimi nih. Ya. Iya. Lalu ya Pak, apa pendidikan? Oh, memajukan pendidikan. Pak Ahmad keren sekali. Membuat lingkungan yang nyaman untuk belajar. Ya, bagus betul. Yang keenam adalah terakhir, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa Bu Atin bilang banyak kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, nanti kita cari. Lalu Pak Ahmad bilang kita ada di lingkungan pendidikan. Ya, memang Pak Ahmad. Lalu Mas Wini bilang setiap anak memiliki kemampuan atau minat untuk tipe kecerdasan yang berbeda. Lalu Bu Susi bilang kita bisa
kita kolaborasi antara siswa dan guru dan wali murid untuk belajar. Nah, dari pendapat rekan-rekan semua, kita lihat dari murid impian ya. Nah, murid impian ini adalah berkarakter baik dan mandiri. Kita lihat di visi sekolah. Bu Rista, coba di ini visi sekolah Bu Rista. Selanjutnya. Nah, ini saya ambil tangkapan gambarnya. SD Mustika Jaya 5 itu visi sekolahnya selaras dengan visi di atasnya. Jadi selaras dengan visi dari institusi pendidikan, di bawah ini ada dinas pendidikan, lalu di atasnya lagi visi dari Kota Bekasi karena kita ada di Kota Bekasi. Visi kita adalah cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Di atasnya adalah visi institusi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah terdepan dalam pelayanan pendidikan berkualitas dan berkarakter. Ada tuh karakternya lagi ya. Lalu visi Kota Bekasi, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Nah, sekarang kita lihat nih dari murid impian ya. Murid impian tadi ada berkarakter baik dan mandiri. Kita punya juga mandiri dan berkarakter ya. Lalu ada juga berkarakter berriang gembira, belajar dengan riang gembira. Saya memimpikan murid yang ingin selalu mencoba. Baik. Nah, itu ya. Jadi dari teman-teman di sini ada kata-kata mandiri, berkarakter, cerdas ya. Di antaranya cerdas juga akan masuk. Tapi karakter ini kan banyak. Karakter seperti apa? Ya, kalau dari dimensi profil pelajar Pancasila, karakter itu kan ada mandiri, kolaboratif, inovatif, berkebinekaan global, ya. Karakter-karakter baik yang diharapkan ada di dalam visi sekolah. Lalu kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang cerdas dan berkarakter. Ada lagi karakternya dan cerdas masuk situ, ya. Lalu aset bangsa, cerdas, aset bangsa dan cerdas. Ya, betul, ada kata-kata cerdas di situ, ya. Lalu saya punya pandangan murid itu seperti kertas kosong, ya. Nah, terkait dengan pandangan ini tidak jadi masalah, semua bebas untuk berpandangan. Tetapi dalam filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada Guru Bergerak, murid atau anak itu bukan kertas kosong, ya. Murid atau anak itu adalah seseorang yang sudah memiliki potensi atau kodrat alam sejak dia lahir. Jadi kita hanya menjadi fasilitator untuk anak tersebut keluar potensi kodrat alamnya sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat alamnya misalnya apa? Bakat-bakatnya. Misalnya dia suka berpuisi, dia pintar menulis, dia jago matematika. Karena kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan kognitif. Kecerdasan itu macam-macam. Ada 9 kecerdasan. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan verbal, kecerdasan linguistik, dan banyak sekali. Jadi alangkah naifnya jika seorang siswa itu hanya dilihat dari kecerdasan kognitif semata. Nilai, aduh kamu nilainya 100, pinter, padahal dia nyontek, karakternya tidak terpuji. Jadi di sini kita percaya bahwa murid itu, dulu juga saya diajarkan begitu, Mas Wini, dari John Locke, teori tabula rasa, bahwa sejatinya seorang anak adalah kertas kosong. Ternyata dibantah oleh KHD, Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan kertas kosong, tetapi dia dilahirkan sudah memiliki potensi atau kodrat alam. Kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kita semua rekan guru sebagai agen fasilitator untuk bukan merubah siswa, tetapi menggali kodrat alamnya agar dia bisa meraih potensi maksimal. Ibarat petani ya yang menabur benihnya. Apakah benih itu disiram, dipupuk yang rajin sehingga dia menjadi besar
dan berbuah yang manis. Itu tergantung. Tadi malam saya beli sayur. Tahu-tahu si penjual ini ngomong gini, ibu itu guru SD Mustika Jaya 5 ya? Kok tahu? Gitu. Terus dia bilang, ibu nggak tahu ya, kamu kan murid ibu dulu gitu. Masa sih? Nama kamu siapa? Bilang gitu. Karena dia besar sekali ya, usianya sudah 20 tahunan lebih. Aku kenal sama ibu. Oh iya, ibu kan guru aku dulu. Setelah saya ingat-ingat lagi, kamu rojak ya, gitu. Tapi saya nggak ngomong kalau dia dulu belum bisa baca waktu saya bimbing. Tapi sekarang dia sudah memiliki kemampuan selling, menjual, ya, dan interpersonal, menyapa, tidak malu. Padahal dulu pada saat dia menjadi siswa saya, dia sangat pemalu karena belum bisa membaca. Nah, tentu saya bangga sekali. Dan setelah saya selesai beli sayur itu, saya berpikir, ternyata saya dikenang oleh siswa saya. Walaupun dia menjadi seorang penjual kayu, tapi dia bangga, ya. Dia bermanfaat, dia memberdayakan dirinya. Itu kebanggaan kita sebagai seorang guru adalah pada saat melihat siswa-siswi kita mentas, ya, walaupun jadi apapun itu, ya, yang penting dia bermanfaat dan berguna untuk dirinya sendiri. Nah, lalu di sekolah kita mengutamakan apa nih, ya? Dari jawaban teman-teman, akhlak murid yang baik, berkarakter juga termasuk di dalamnya akhlak. Pondasinya adalah iman dan takwa, ya, kalau berakhlak itu, ya. Pondasinya di dalam agama, spiritual, religius, nilai-nilainya, ya, di dalam profil pelajar Pancasila. Lalu kepentingan siswa-siswa kita. Berarti kita sebagai guru, ya, harus mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi kita. Kita sebagai guru harus membuat siswa itu belajar dengan cara yang menyenangkan, membuat murid itu berbahagia setinggi-tingginya. Itu tugas kita. Bagaimana mereka merasa nyaman di dalam sekolah, bagaimana kita dapat mentransfer atau memberikan ilmu dengan cara yang menyenangkan. Nah, itulah guru dituntut untuk inovatif, selalu berpikir bagaimana kreatif memberikan pembelajaran hingga murid-murid itu tidak merasa, tadi enak ya, belajar apa ya, masuk langsung. Nah, itu enak sekali, ya. Lalu murid kita sadar betul bahwa mereka adalah anak didik kita, ya. Murid itu sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang guru, kita juga harus memberikan batasan kepada siswa bahwa mereka sebagai seorang anak didik tahu tugasnya di sekolah untuk belajar, ya, sekaligus bermain. Karena menurut filosofi KHD, kodrat anak itu bermain, itu hak anak. Jadi bagaimana pembelajaran itu dapat kita kemas menjadi permainan. Nah, itu tugas dan PR untuk kita sebagai guru. Dan saya dan guru di sekolah ini paham bahwa kita ada di lingkungan pendidikan, betul. Kalau kita ada di lingkungan pendidikan, artinya kita harus menjadi contoh dan role model. Dan kita juga tindak tanduknya, perilakunya dilihat oleh orang banyak, dari wali siswa, dari siswa dan lingkungan sekitar, ya. Nah, next, Bu Rista. Ya, kita lihat sekali lagi visi dari sekolah kita SDN Mustika Jaya 5 adalah cerdas, kreatif, mandiri, berkarakter. Ini visi yang saya tahu sejak setahun lalu, ya, Bu Nining, ya, kalau tidak salah, ya, karena kita buat yel-yelnya, ya. Lanjut, Bu. Nah, pembiasaan baik yang sudah dilakukan di SDN Mustika Jaya 5 adalah terkait dengan visi sekolah. Yang pertama adalah literasi tiap pagi sebelum mulai pelajaran. Kalau yang rombel siang, ya, literasinya setiap jam pelajaran mulai itu 15 menit sebelum mulai pelajaran dia membaca buku dulu, ya. Yang kedua adalah kegiatan berdoa dan sholat duha setiap Jumat. Lalu sambut senyum
dan sapa siswa saat mereka datang, baik itu di pintu gerbang ataupun saat bertemu dengan siswa-siswi kita. Nah, keterkaitan visi dengan profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika seseorang memiliki visi untuk menciptakan perubahan arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini lagi nih, apa sih inquiry apresiatif ini? Nah, ini nggak apa-apa itu aja. Nah, inquiry apresiatif ini adalah menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah. Aset sekolah itu apa sih? Aset sekolah adalah yang pertama dari sumber daya manusianya dulu, aset guru. Aset guru, apakah kita bisa berkolaborasi? Apakah kita mengajarkan pendidikan yang berpihak pada siswa? Apakah kita sudah mengajarkan sesuai dengan modul ajar dan lain sebagainya? Itu aset guru, ya. Guru-guru yang memiliki keinginan kuat untuk memberikan pembelajaran, kenyamanan, kesenangan kepada muridnya, kebahagiaan muridnya setinggi-tingginya, itu ya, guru yang selalu diidolakan, dirindukan oleh anak didiknya, ya. Lalu terkait dengan tadi apa ya saya bilang? Oh, inquiry ya, inquiry apresiatif aset. Selain guru ada aset siswa. Nah, siswa ini juga sebagai aset, ya. Tadi saya sudah ketenangkan bahwa begitu naifnya kita apabila kita hanya berpatokan pada kekuatan kognitif siswa semata. Karena kecerdasan itu ada banyak, bukan hanya kecerdasan kognitif, tapi mereka ada yang cerdas main bola, ya, kecerdasan motorik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, kecerdasan linguistik, kecerdasan menyanyi. Nah, itu musik, ya, banyak. Jadi, maka itu kurikulum Merdeka ini dibuat untuk menjembatani perbedaan, ya. Dan ini sebetulnya sangat fleksibel untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus, ya. Diwadahi oleh kurikulum yang ada, tergantung dari gurunya untuk belajar menambah ilmu agar apa yang disampaikan itu terlayani dengan baik. Kita itu sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayan siswa. Kita itu bukan subjek, ya. Siswa itu subjek, siswa yang subjek, ya. Mereka tuan, kita pelayannya. Bagaimana kita melayani siswa? Jangan arogan sebagai guru. Mentang-mentang kita itu lebih tua dibandingkan anak, ya. Tapi kita pelayan. Bagaimana kita melayani siswa kita itu dengan baik? Itu sih jadi PR besar untuk saya dan refleksi juga untuk saya pribadi tentunya. Itu aset siswa, aset guru, aset dari sekolah sendiri, fisik. Kita punya sekolah dengan lapangan yang luas, rindang, teduh, dengan dilihat dari jalan, ini juga aset, ya. Nah, karena orang jalan lihat, oh ada sekolah rame, lucu, banyak kegiatan, itu aset, ya. Bagaimana aset-aset di sekolah ini kita naikkan value-nya, kita buat agar berkembang, tidak ngumpet, tidak tersembunyi. Aset ini, ya. Jadi bagaimana aset ini dapat berkolaborasi jadi satu. Kita naikkan value-nya dari gurunya, dari siswanya, dari sekolahnya, ya. Di luar dari kata-kata kekurangan sarana dan prasarana, kita masih bisa mencari kreativitas lain, ya. Dengan cara apa? Ayo gali apa yang bisa digali dari apa yang kita punya. Aset ini harta kekayaan, ya. Kekayaan kita gimana? Gurunya, sumber daya, anak-anak, dan sarana prasarana. Nah, saya mencoba untuk mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui pranasa perubahan, yaitu ini visi saya sendiri, meningkatkan impact
literasi membaca, kreativitas, dan motivasi belajar murid melalui pembiasaan baik di sekolah. Intak itu iman dan takwa, karena saya berpikir bahwa siswa itu ya di zaman digital ini dia akan bisa membentengi dirinya sendiri jika fondasi iman dan takwa itu dia udah punya, ya. Dia mau diajak untuk melakukan tawuran, dia udah tahu, oh nggak bagus itu. Dia sudah punya motivasi intrinsik untuk membentengi dirinya sendiri dari kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Itu sih menurut saya itu iman dan takwa itu landasan penting. Lalu literasi membaca. Literasi membaca ini karena saya senang membaca, jadi dan juga membaca ini banyak manfaatnya. Dan dulu saya merasa saya itu diasuh oleh buku, karena orang tua saya dua-duanya bekerja, buku bacaan saya banyak dan saya hanya membaca. Dari bacaan itulah saya besar dan dibesarkan dari buku. Lalu harapan saya adalah prakarsa itu dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Anak lahir dengan kodrat alam bermain dan potensi-potensi yang sudah melekat di dalamnya dari bawaan orang tua, misalnya genetik, ya. Nah, ada pepatah, ajarkanlah anak sesuai dengan zamannya. Kadang-kadang kita perlu mengambil cara-cara yang konvensional yang baik dengan dipadukan oleh kodrat zaman. Seperti sekarang kita kemarin sudah mengimplementasikan itu, kita masukkan agar anak tidak kaget, ya, dan orang tua juga akan terbiasa. Oh, memang sudah zamannya digital itu masuk, tapi tidak semuanya, ya. Ada tertentu yang kita, misalnya anak itu tidak ada HP, ya sudah kita print. Tapi ke depannya mau tidak mau orang tua pasti akan mengusahakan itu untuk anaknya jika mereka ingin maju. Ya, prakarsa itu dapat mewujudkan perubahan peran pendidik dalam filosofi pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi betul-betul filosofi KHD ini dia mencerminkan keberpihakan pada murid. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan harus digunakan untuk kebahagiaan setinggi-tingginya murid. Itu dari KHD. Jadi betul-betul kita diubah paradigmanya, sudut pandangnya bahwa murid itu kita jadi hambanya murid, ya. Kita jadi pelayannya murid, jangan terbalik. Itu kita menghamba kepada murid. Kita adalah pelayan dari murid. Murid itu tuan, ya. Lanjut. Nah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah saya buat berdasarkan jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu ini, ya. Lanjut, Ibu. Ya, prakarsa perubahan inquiry apresiatif itu saya lakukan dengan tahapan Bagja. Nah, Bagja ini adalah akronim atau singkatan. B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur strategi. Jadi buat pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaannya apa saja, ya, aset-aset yang ada di sekolah. Tuh, tadi saya sudah jabarkan aset kita itu aset guru-gurunya, aset siswa, dan aset sarana prasarana. Lalu atur ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kira-kira kelemahannya apa? Apa yang belum ada di dalam visi sekolah yang sudah dipaparkan oleh teman-teman ini, ya. Nanti kita lanjut lagi, ya. Kita lihat selanjutnya, Ibu. Nah, berdasarkan inquiry apresiatif, maka visi sebelumnya dari visi sekolah ini cerdas, kreatif, mandiri, berkarakter. Kalau saya meningkatkan generasi intak, literasi membaca, kreativitas, dan motivasi belajar dengan pembiasaan baik di sekolah. Nah, pembiasaan baik di sekolahnya seperti apa? Misalnya dengan rutin membaca literasi, dan juga guru-gurunya banyak menerapkan metode dan media terbaru.
Itu. Lalu generasi yang berakhlak mulia memiliki motivasi belajar kreatif, sadar literasi dengan berbagai pembiasaan baik di sekolah. Nah, pembiasaan baiknya itu yang tadi sudah saya paparkan di sekolah kita sudah berjalan, misalnya sholat duha setiap hari Jumat ya. Lalu apalagi tuh Jumat berkah hari Jumat juga. Terus juga pramuka ya, eskul kita juga bagus ya disorot banyak dan sudah banyak juga memiliki prestasi yang lain. Lanjut Ibu. Nah, demikianlah paparan saya tentang visi perubahan inquiry apresiatif dalam visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan buat kita. Baik, demikian paparan dari Ibu Novin tentang visi sekolah SD Mustika Jaya 5. Setelah kita ketahui bersama-sama, bagus sekali Bu Novin ya, hebat Bu Novin, keren. Tepuk salut buat Bu Novin. Oke, pokoknya intinya salut dengan Bu Novin. Semoga kita semua dapat mengikuti yang itu gerak. Baik, terima kasih kegiatan ini cukup sekian. Untuk dapat menjadi Bu Novin dan dalam diskusi ini. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, saya lupa belum kesimpulan. Ya, kesimpulannya isi sekolah itu perlu direvisi, disesuaikan dengan keadaan yang terbaru. Karena belum tentu visi itu masih berlaku, kadang-kadang usang atau sudah tidak zamannya lagi. Nah, dilihat dari karakter-karakter anak-anak, karakter kita juga sebagai guru dan karakter zaman seperti apa ya. Lalu Bapak Ibu terkait dengan komunitas praktisi. Nah nih, saya lupa nih tadi ngomong tentang komunitas praktisi. Di sekolah kita itu belum ada komunitas praktisi. Kalau sebaiknya sih ada komunitas praktisinya, misalnya guru pembelajar literasi misalnya. Jadi ada yang memimpin untuk berliterasi, atau dari tiap rombel kelas 6 misalnya. 6 kan ada 6A, B, C, D. Itu ada bukan rombel belajar, tapi apa itu namanya? KKG kelas 6 gitu. Terus ada koordinatornya Ibu dipilih kira-kira siapa. Terus mereka akan memberikan review laporan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti tinggal melihat saja dari laporan koordinator itu sih kalau saya bilang. Jadi kita tuh harus kolaborasi banyak-banyak dengan rekan sejawat demi kemajuan sekolah dan kemajuan anak. Ya, itu aja sih kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Novin selaku CGP. Alhamdulillah Ibu Bapak, pengamatan saja Ibu Bapak terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Novin selaku CGP di SDN Mustika Jaya 5. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan, di sini CGP itu membuat visi Bapak Ibu, visi dari dirinya sendiri sebagai seorang pendidik. Dan nantinya tadi sudah dipaparkan ketika visi misi sekolah selaras atau tidak dengan visi dari Ibu Novin selaku CGP. Jadi di sini saya ulangi kembali bahwa Bu Novin bukan untuk merubah visi secara keseluruhan, tapi sebagai pemrakarsa. Nantinya apabila memang visi yang sekarang sudah tidak relevan, bisa saja nanti dari guru semuanya
visi yang memang ada di dalam dirinya ketika menjadi seorang pendidik. Nah, nanti mungkin dengan para kepala sekolah ketika rapat tahunan bisa diusulkan gitu. Ketika Pak mungkin visinya sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, karena kita mengacu kepada bahwa pembelajaran kita mengikuti kodrat zaman Bapak Ibu. Jadi inilah yang namanya pembelajaran di era sekarang. Jadi yang katanya memang betul Bapak Ibu, kan katanya kita itu sudah di hadapan pada suatu era yang memang mengedepankan pada teknologi informasi. Kita semua sekarang sudah harus mengikuti perkembangan zaman itu. Mau tidak mau memang kita sudah dihadapkan pada era itu. Dan tentunya sekolah ini juga berpandangan ke arah sana lebih maju. Itu Ibu Bapak untuk akhir di sesi kali ini. Dari saya untuk teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita rencanakan, kita diskusikan hari ini hasilnya bisa membawa manfaat buat kita bersama. Saya pesan ketika di akhir tadi ada komunitas praktisi, semoga di sekolah ini nanti sudah bisa terbentuk. Karena ini saya melihat kondisi lingkungannya juga cukup mendukung bahwa untuk apalagi di sini sudah ada pionir untuk literasi, ada seorang penulis yang mungkin bisa dikembangkan nantinya. Tadi ada cita-cita ingin ada eskul Pak untuk penulis, mungkin ini sangat mendukung Pak. Kebetulan ini saya juga barusan kontak dengan GLS Bu yang Jawa Barat, beliau dari Jawa Barat, TRS Jawa Barat, Ibu Rina Sudiartuningsih. Beliau siap kalau memang nanti suatu saat dihadirkan di sini untuk memberikan pencerahan ataupun berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di SD sini. Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat